Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Sebelumnya saya akan memberikan pengertian tentang sholat. Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat fardu 5 waktu dalam sehari seperti yang sudah tertuang dalam rukun Islam yang kedua. Sholat memiliki banyak keutamaan yang dapat diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Sholat secara bahasa memiliki makna doa, sedangkan secara istilah sholat adalah sebuah ibadah yang hukumnya wajib, terdiri dari ucapan dan gerakan yang awalnya diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan mengucapkan salam. Sholat mempunyai arti berupa gambaran jiwa sholat, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya, yang juga dengan sepenuh hati dan jiwa raga, dengan segala kekhusyuan di hadapan Allah serta ikhlas yang didasari dengan hati yang selalu berzikir, berdoa, dan memujinya. Hukum sholat memiliki hukum yang dapat dikategorikan sebagai sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu merupakan sholat yang wajib hukumnya untuk dikerjakan atau dilaksanakan oleh setiap orang muslim. Sholat sunnah merupakan sholat yang dianjurkan atau disunahkan namun tidak diwajibkan. Melaksanakan sholat tidak dapat dilakukan jika Anda tidak memiliki ilmunya. Anda haruslah mengetahui mengenai syarat sholat wajib yang terpenuhi dalam melaksanakan sholat. Syarat wajib sholat ada 3, yaitu pertama Islam, yang kedua balaig, yang ketiga berakal. Tidak hanya syarat wajib, terdapat juga syarat sah sholat yang perlu diperhatikan. Syarat sah sholat yang pertama yaitu sucinya badan dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian suci. Yang ketiga, berada di tempat suci. Yang keempat, tahu pasti terhadap waktu masuknya sholat. Yang kelima, yaitu menghadap kiblat. Salat subuh 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Salat subuh 2 rakaat, jangan ditinggalkan. Salat zuhur 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat, jangan ditinggalkan. Salat asar 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat, jangan ditinggalkan. Salat maghrib 3 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat, jangan ditinggalkan. Salat isya 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Salat isya 4 rakaat, jangan ditinggalkan. Sholat jama' dan qashar.
Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sholat jamak dan qashar. Apa pengertiannya? Bagaimana hukumnya? Apa saja macam-macam dan syarat-syaratnya? Lalu, bagaimana praktek pelaksanaannya? Yuk kita simak penjelasannya. Adik-adik, kalian pernah berada dalam perjalanan jauh? Misalnya mudik atau pergi ke luar negeri untuk belajar? Tahukah kalian, jika kalian sedang dalam perjalanan jauh, kalian bisa sholat jamak dan qashar loh. Apa sih pengertian sholat jamak dan qashar? Pengertian sholat jamak dan qashar. Sholat jamak artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat fardu yang boleh dijamak atau digabungkan hanyalah sholat zuhur dengan asar, lalu sholat maghrib dengan isya. Itu berarti sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib, apalagi sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat apapun. Sedangkan sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu berarti sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar atau diringkas. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat, seperti dalam perjalanan jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Ayat ini menjelaskan bahwa hukum sholat qashar adalah sunnah bagi orang yang berada pada kondisi darurat. Macam-macam sholat jamak. Sholat jamak ada 2 macam, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang lebih dahulu atau sholat yang pertama. Misalnya menjamak atau mengkumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat zuhur, dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat maghrib. Sedangkan sholat jamak takhir adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang terakhir atau sholat yang kedua. Misalnya menjamak atau mengumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat asar, dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat isya. Syarat pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Pertama, sholat jamak dan qashar boleh dilakukan pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km atau perjalanan sehari semalam. Kedua, perjalanan yang dilakukan harus bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Ketiga, sholat jamak dan qashar dilakukan harus pada saat sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Keempat, berniat menjamak atau mengqashar ketika takbiratul ihram. Dan kelima, pada saat sedang sakit atau dalam kesulitan, boleh dijamak tapi tidak diqashar.
Praktik pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Yang pertama, kita melakukan iqomah untuk melakukan sholat yang pertama. Selanjutnya, kita berniat untuk melakukan sholat pertama. Di situ harus jelas apakah sholat jamak saja atau dengan diqashar. Ketiga, kita melaksanakan sholat yang terdahulu atau sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur atau sholat maghrib. Jika diqashar, sholat zuhur menjadi 2 rakaat, sedangkan sholat maghrib tetap 3 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat yang pertama, untuk memulai sholat kedua didahului dengan iqomah kembali. Selanjutnya, kita berniat untuk melakukan sholat yang kedua. Di situ juga harus jelas apakah sholat jamaknya diqashar atau tidak. Kemudian, kita melaksanakan sholat yang terakhir atau sholat yang kedua, yaitu sholat asar atau sholat isya. Jika diqashar, sholat asar atau sholat isya ini dilaksanakan 2 rakaat. Alhamdulillahirobbil alamin. Materinya sudah selesai.